Tian Luo dan Xingdou, dua sekte master sekte, saling memandang, mata mereka penuh kekhawatiran. Tiba-tiba, dua orang tidak pernah menyangka bahwa sekte abadi Shen Xiao akan menyembunyikan tangan seperti itu. Di sisi lain, master sekte Tian Kui, meski terkejut dengan berita itu, lebih beruntung. Lagi pula, sepertinya tidak ada Jiang Yutian dan muridnya Su Zi yang berani memprovokasi sekte Dewa Xiao Immortal. Bahkan sebelum dia berangkat, dia sudah menagih Su Zi yang 3 kali lagi, dan harus menemukan kesempatan untuk menginjak paha sekte abadi Shen Xiao. Ketika saatnya tiba, setidaknya ikuti supnya. Jadi untuk berita ini, kecuali dua sekte Tian Luo dan Xingdou, semua orang tercengang, bahkan sama bahagianya dengan Tian sekte Master Kui. Tepat pada saat ini, ketika saya melihat apa yang tiba-tiba dipikirkan Master sekte Kui, dia tertawa dengan cepat. Guru sekte Jiang, seorang magang tinggi, dewa mungkin tak tertandingi, dan ingin datang, bahkan jika beberapa pencuri penipu bersembunyi di ujung bumi. Mereka pasti akan mati. Setelah kata-kata itu berakhir, Master sekte Tian Kui melirik Duan Mulongdou dengan main-main. Ucapannya tidak hanya menepuk pantat kuda sekte abadi Shen Xiao, tetapi juga mempermalukan sekte abadi Yuan Surgawi secara diam-diam. Dengan kepemimpinan Master sekte Kui, para pemimpin tertinggi dari sekte abadi utama juga menanggapi dan kemudian memuji lagi dan lagi. Ya, seberapa hebat surga terpilih, Master dari Master sekte. Mau ikut di relik ini, cari peluang, gampang banget itu aja. Itu benar, aku di sini. Selamat untuk sekte Anda karena memiliki dewa emas lainnya. Keponakan Yutian yang berbudi luhur masih sangat muda sehingga dia mampu memenangkan Golden Immortal. Layak menjadi guru dan master. Saya harus belajar dari guru Hao Qiong. Untuk sementara, pujian naik dan turun, sehingga mulut Jiang Hao Qiang sedikit terangkat. Meskipun untuk sekte abadi lainnya, sekte abadi Shen Xiao memiliki satu dewa emas lagi, tetapi masih dewa emas muda, bagi mereka tidak ada yang baik. Tapi selain sekte abadi utama yang tersenyum dan menerima, apalagi yang bisa saya lakukan? Selain itu, sekte abadi Shen Xiao ada di depan mereka, dan itu tidak lebih buruk dari dewa emas ini. Hanya dua sekte Tian Luo dan Xingdou yang memiliki senyum kaku, dan kata-kata pujian mereka digantikan oleh kepahitan di bibir. Ketika mereka mendengar bahwa Jiang Yutian dibunuh oleh dewa emas, mereka hampir tertawa. Tapi sekarang, dua eksekutif sekte khawatir. Jika Jiang Yutian mencapai Golden Immortal pada usia ini, bakat bawaannya mungkin lebih baik daripada Jiang Hao Qiong. Dengan cara ini, tidak mudah bagi kedua sekte mereka untuk menduduki peringkat kedua. Di masa depan, jarak dengan sekte abadi Shen Xiao hanya akan semakin lebar. Ingin mengejar shuffle? Saya khawatir ini sulit seperti kenaikan surgawi. Sudut mulut tingkat tinggi Shen Xiao Immortal sekte bangga dan sombong. Jangan lihat Tian Luo dan Xingdou yang biasanya mengaku sebagai yang kedua, tapi nyatanya tidak terlalu berharga bagi mereka. Tunggu Yutian dan Roger. Mereka akan tumbuh sepenuhnya. Siapa sekte abadi kedua? Ketika saatnya tiba tidak sesuai dengan dewaku sekte abadi Xiao. Dibandingkan dengan kebanggaan sekte abadi Shen Xiao, wajah Duan Mulongdou jelek. Berita bahwa Jiang Yutian masih hidup dan memasuki medan perang berburu membuat mereka sangat terpukul oleh perasaan berat mereka. Selain itu, Duan Mulongdou harus mengakui bahwa Master sekte Tian Kui tidak salah. Bahkan tanpa Jiang Yutian, dengan Qin Yichen dan Duan Mudeng Feng, mereka sama sekali tidak memiliki modal untuk bersaing dengan sekte abadi Shen Xiao. Selain itu, dapat dilihat dari sikap para pemimpin tertinggi dari sekte abadi utama bahwa, untuk menyenangkan sekte abadi, murid sekte abadi lainnya pasti akan menindas mereka sekte abadi surgawi di medan perang berburu. Mungkinkah, akankah tragedi tahun itu terulang kembali? Dan inilah salah satu alasan Duan Mulongdou dan Huang Fuxi datang sendiri. Mereka datang karena Qin Yichen, tetapi yang lebih penting, jika Duan Mudeng Feng dan elit lainnya seperti terakhir kali, mereka semua jatuh ke medan perang berburu, maka masa depan sekte abadi Yuan Surgawi, saya khawatir itu benar-benar sudah berakhir. Ketika saatnya tiba, saya khawatir sekte abadi Shen Xiao tidak akan dibutuhkan. Pasukan lain dan sekte abadi akan menggantikan sekte abadi Yuan Surgawi. Ketika saya memikirkannya, itu juga merupakan ember naga Duanmu dari pembangkit tenaga listrik generasi pertama di Golden Immortal. Tetapi wajahnya redup dan suram. Tetapi sekte abadi Shen Xiao memiliki banyak tingkat tinggi, tetapi ekspresinya mencemooh. Dalam hal sekte abadi Yuan Surga, mereka tidak pernah untuk penindasan, karena yang pertama adalah untuk mereka. Tapi itu saja. Eksistensi khusus seperti Qin Yichen inilah yang telah menarik perhatian sekte abadi-abadi. Tetapi dalam analisis terakhir, paling banter, hanya beberapa yang memantul di mata kekuatan abadi emas, membawa belalang kidan. Untuk sementara waktu, pertempuran itu mengerikan, suasananya aneh, dan sekte abadi utama memiliki pemikiran mereka sendiri. Hanya Jiang Hao Qiong yang melawan kerumunan. Sepertinya dia hanya menyambut kemenangan yang mulia saja. Pada saat yang sama, di dalam medan perang berburu, di benua yang rusak,
bersama dengan langit yang bersinar, siluet sekte abadi utama diteleportasi ke pinggiran medan perang berburu. Langit berbintang yang terdistorsi sudah dekat, dan cahaya bintang yang aneh dan beraneka ragam membuat mata Qin Yichan terlihat dengan emosi. Perjalanan ini tidak lama, tetapi mereka mengalami beberapa pasang surut. Di sisi lain, Duan Mu Dongfeng penuh sesak, tetapi ekspresinya penuh dengan kekhawatiran dan ketegangan. Bahkan ketika mereka memikirkan kemarahan setinggi langit setelah memutar langit berbintang, tubuh mereka menjadi berat dan sulit digerakkan. Liu Yuyan tidak jauh lebih baik. Lagi pula, kemarahan sekte abadi Shen Xiao akan mempengaruhi mereka lebih atau kurang. Namun, Liu Yuyan akhirnya menggigit giginya, membuka mulutnya dan berkata, Qin Heaven Immortal. Setelah melintasi langit berbintang ini, dia dianggap telah meninggalkan medan perang berburu. Kemudian, Liu Yuyan menunjuk ke suatu arah dan berkata, di sana. Ini adalah kota tempat perang berakhir. Qin Heaven Immortal. Anda mencoba menghindari tempat itu. Belum terlambat. Dan berangkat dengan cepat. Qin Yichan sedikit mengangguk. Ekspresi acuh tak acuh. Tetapi tidak terlihat. Ni Yuntian memompa cahaya menepuk pundaknya merah. Suaranya bergetar. Kakak Qin, kamu harus hati-hati. Dengan bakat bawaan Anda, maukah Anda kembali? Qin Yichan terkekeh. Tetapi tidak menjawab. Dan melihatnya. Dari akhir hingga akhir kisah nyata Deng Mu Dongfeng. Hingga ke sekte abadi Yuan Surgawi. Setiap ekspresi penuh dengan ketekunan. Di baris ini, mereka dan pemuda di depan satu sama lain telah menjalani hidup dan mati, dan mereka berbagi penderitaan yang sama. Bahkan dapat dikatakan bahwa meskipun mereka tidak memulai, banyak orang telah menganggap Qin Yichan sebagai kakak pertama yang dapat melindungi mereka dari angin dan hujan. Kakak Qin, hati-hati, aku menunggumu kembali. Kakak Qin, harap, ini bukan terakhir kalinya dalam hidupku aku akan memanggilmu Kakak Qin. Kakak Qin, kamu harus kembali, Kami juga ingin mencoba efek luar biasa dari senyawa dan lagi. Kakak Qin, hati-hati. Melihat wajah-wajah yang penuh ketekunan, Qin Yichan mengingat mereka di lubuk hatinya. Dan kemudian dia mengepalkan tangan. Sayang, hati-hati. Saat ini, saya melihat bahwa penyesalan Wenwu juga merupakan ekspresi yang rumit. Dia dan Qin Yichan sama sekali tidak memberontak dan tegas. Dengan mengatakan, Qin Heaven Immortal, begitu kamu kembali ke Zancheng, Wen ini pasti akan meminta tuan dan kerumunan paman bela diri.